Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Tas Tuti Kelas. Pada video kali ini saya akan menguraikan tentang apa itu konsep dan bagaimana cara memperolehnya. Konsep adalah suatu presentasi abstrak dan umum dari sesuatu yang bertujuan untuk menjelaskan suatu objek, ide, atau peristiwa. Marilah kita perhatikan sebuah gambar. Setiap kita yang melihat gambar tersebut pasti sepakat kalau itu adalah sepatu. Ya, konsep sepatu. Setiap orang yang melihatnya akan berpikir bahwa sepatu memiliki ciri-ciri. Ciri tersebut diantaranya berfungsi sebagai alas kaki, mungkin memiliki tali, terdapat karet pada bagian bawah sepatu. Maka konsep sepatu dapat terbentuk dari ciri-ciri yang diantaranya sudah disebutkan tadi, bahwa sepatu berfungsi sebagai alas kaki, memiliki tali sepatu, dan memiliki karet pada bagian alasnya. Demikian sebuah konsep sepatu telah terbentuk. Selanjutnya kita lihat contoh yang lainnya. Mari kita perhatikan sebuah gambar. Bila kita dan orang-orang memperhatikan pada gambar yang terlihat, paling tidak ada beberapa ciri yang akan disepakati. Terdapat air, terdapat kail, dan terlihat ikan. Maka dari ciri yang terlihat tadi, dapat terbentuk suatu konsep. Dan dapat disepakati bahwa pada gambar tersebut terdapat suatu peristiwa yang dinamakan memancing. Begitu suatu konsep dapat terbentuk dari ciri-ciri, atribut yang tampak. Tanpa harus kita sampaikan kata memancing sebagai suatu konsep, kita sudah sepakat bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa atau kegiatan di mana ada orang yang sedang melakukan kegiatan mengambil ikan yang disebut dengan memancing. Mengapa demikian? Salah satu yang menjadi cirinya adalah menggunakan kail. Kegiatan memancing itu pasti akan menggunakan kail. Kail akan digunakan untuk menangkap ikan, dan ikan berada pada air. Dan kegiatan tersebut dilakukan oleh manusia atau orang. Di samping dari ciri yang disebutkan tadi atau ditemukan tadi, pastinya ada ciri-ciri yang lain yang sebetulnya dapat disebutkan kembali. Tapi dari ciri atau atribut yang tampak saja, mestinya manusia sudah menyepakati bahwa pada gambar tersebut yang terlihat adalah suatu konsep tentang memancing. Ya, itulah konsep memancing. Bila kita perhatikan gambar tadi, yang tampak oleh kita adalah orang-orang dewasa yang mengamati sebuah benda sebagai suatu konsep dan sebuah peristiwa memancing sebagai suatu kegiatan atau ide. Maka pada satu level usia dan pemahaman tertentu, suatu konsep akan memiliki ciri-ciri yang hampir sama atau bahkan memang sama. Ciri-ciri suatu konsep dapat diterima melalui pengalaman. Seiring dengan bertambahnya usia dan bertambahnya pengalaman, maka konsep yang dimiliki oleh seseorang akan berkembang. Semakin bertambah usianya,
Semakin banyak pengalamannya, semakin banyak ciri-ciri terhadap sebuah konsep akan didapat. Mari kita perhatikan gambar berikut. Sekelompok anak sedang berada di halaman sebuah bangunan. Ya, mereka berada di depan sebuah sekolah. Yang tampak pada gambar tersebut, mereka sedang berjalan dan terdiri dari beberapa anak yang memiliki tingkat pendidikan berbeda-beda. Terlihat seorang siswa menggunakan seragam abu-abu putih, siswa yang lain menggunakan seragam biru putih, dan dua orang siswa lainnya, laki-laki dan perempuan, menggunakan baju seragam putih merah. Dan terdapat satu orang lagi menggunakan seragam yang berwarna biru atau bebas. Ketika mereka berada di depan bangunan sekolah tersebut, masing-masing siswa atau anak-anak tersebut akan memiliki konsep yang berbeda-beda tentang konsep sekolah. Saat ini kita sepakat bahwa yang tampak pada gambar tersebut adalah anak-anak sekolah yang berbeda tingkatan pendidikannya dan berbeda tingkatan usianya. Mungkin kita dapat simpulkan bahwa mereka adalah anak SMA, SMP, SD, dan anak TK. Mungkin saja mereka berteman atau mereka adalah sekelompok kakak beradik. Tapi apapun mereka, yang pasti tingkat dari pemahaman konsepnya akan berbeda. Mari kita perhatikan uraian selanjutnya. Anak TK begitu disampaikan tentang kata sekolah sebagai suatu konsep atau mereka melihat bangunan sekolah, mereka akan memahaminya bahwa sekolah sebagai tempat bermain, bernyanyi, berteman, menggambar, menari, dan membawa bekal. Anak SD lain lagi. Ketika melihat sebuah bangunan sekolah, yang terfikir oleh mereka, sekolah merupakan tempat bermain, membaca, berhitung, ada ulangan, ketemu dengan guru, teman-teman, sudah bisa jajan, dan bisa saja mereka tergabung dalam sebuah ekskul. Ya, dari dua level tingkatan jenjang pendidikan ini saja, konsep yang didapat di antara mereka berbeda. Meskipun sama-sama konsep tentang sekolah, tetapi berdasarkan pengalaman mereka, sehingga mereka mendapatkan perbedaan memahami sebuah konsep. Begitu juga dengan anak SMP, mereka sudah menambahkan konsep lagi. Mereka sudah belajar tentang biologi, fisika, di samping konsep-konsep yang sebelumnya sudah didapat, seperti berteman, guru, dan lain-lain yang pada umumnya anak TK, anak SD sudah memperoleh konsep-konsep itu sebelumnya. Begitupun dengan anak SMA, tentu ini sudah berkembang lagi. Ketika disampaikan atau dipikirkan sebuah konsep sekolah, maka atribut yang menyertai akan sangat banyak. Dan sangat banyak. Mereka sudah mengenal laboratorium, mungkin sosiologi, ujian nasional, dan lain sebagainya. Dari hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata konsep diperoleh dengan cara pengalaman, waktu yang digunakan untuk memperoleh pengalaman tersebut, dan tentu adalah diiringi dengan bertambahnya usia. Semakin banyak umur pada manusia tersebut, semakin banyak tentunya pengalaman yang sudah didapatkannya, sehingga sudah banyak juga konsep yang menyertainya didapatkan, maka semakin complicated sebuah konsep mereka pikir.
Demikian sebuah konsep akan didapatkan untuk selanjutnya dipahami. Berbeda level usianya, berbeda pengalamannya akan menghasilkan sebuah pemahaman konsep yang berbeda. Semakin banyak waktu yang digunakan untuk mempelajari dan menemukan ciri-ciri suatu konsep agar dapat memahami konsep tersebut, maka akan semakin baik pemahaman seseorang terhadap sebuah konsep. Mengapa demikian? Karena akan dipahami sebuah konsep di mana konsep tersebut bahkan sudah terkait dengan konsep-konsep lainnya, sehingga menjadi suatu pemahaman yang mendalam dan kompleks. Demikian uraian saya kali ini tentang konsep dan cara memperolehnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tekan lonceng untuk mendapatkan info, materi, atau video berikutnya dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.